Salam sejahtera bagi saudara semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus kita nikmati dalam hari-hari karunia-Nya dan hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Mari melalui program Roti Hidup kita kembali akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan merendahkan diri memohon pertolongan Tuhan kepada kita. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Bapa di surga, Engkau kembali mempertemukan kami dan dengan sehati kami menghadap Tuhan mengangkat syukur kepadamu. Mempersiapkan hati kami juga untuk menerima firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Daniel pasal 6 ayat 20 sampai 29. Daniel pasal 6 ayat 20 sampai 29. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allah telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apapun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Amin. Memilih setia kepada Tuhan. Kesetiaan adalah sikap yang mestinya dimiliki oleh setiap orang. Sebagai suami atau istri, harus setia pada pasangannya. Sebagai warga negara, harus setia pada aturan yang berlaku dalam negara. Sebagai gereja, harus setia pada aturan gereja, dan lain sebagainya. Lalu apa yang sering merusak kesetiaan? Daniel dalam bacaan kita hari ini berhadapan dengan tantangan yang berat. Namun kesetiaannya tidak pernah terganggu. Ia tetap setia melakukan tanggung jawabnya di hadapan Raja Darius sebagai pejabat tinggi dan setia pada iman yang dimiliki. Ia dijatuhkan oleh rekan kerjanya yang iri hati, dan ia akan kehilangan pekerjaan, bahkan nyawanya, karena dibuang ke dalam gua singa.
Namun hal itu sama sekali tidak memengaruhi kesetiaannya kepada Tuhan. Ia tetap taat pada kebiasaan ibadahnya, meskipun harus kehilangan pekerjaan, bahkan nyawanya terancam. Tetapi kesetiaannya kepada Tuhan dan tetap menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Atas kesetiaannya kepada Tuhan, maka ia selamat dari bahaya, bahkan pada akhirnya ia semakin jaya. Saudara-saudara, ketika kita melakukan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan kesetiaan, kita bisa saja dibenci oleh sesama yang iri hati dan merasa tersingkir, sehingga kita akan berjumpa dengan berbagai tantangan atau masalah yang bisa saja membuat kita lemah dan berhenti melakukan hal tersebut. Namun kisah Daniel dalam bacaan ini memberi penguatan bagi kita, bahwa sekalipun kita kehilangan harta dunia karena memperjuangkan kebenaran, namun pada akhirnya Tuhan akan melimpahkan bagi kita harta yang jauh lebih baik, lebih besar, dan lebih banyak. Tetaplah memilih setia pada Tuhan dengan melakukan segala yang benar, karena kesetiaan pada Tuhan akan tergantikan dengan berkat kehidupan yang mensukacitakan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar kami memelihara kesetiaan kepadamu, sama seperti Daniel. Dalam kesetiaan kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan percaya akan kuasa-Mu yang tak terbatas menolong kami. Tak ada satu hal pun yang dapat menghambat atau menghalangi Tuhan untuk menolong kami. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Saat ini pun kami mendoakan saudara kekasih kami, Mama Farel, yang akan menjalani operasi. Tuhan menolong dia, menguatkan imannya, memberikan kekuatan kepadanya, dan menuntun dengan tangan kasih-Mu setiap langkah-langkah yang akan diambil oleh para medis dan secara khusus dalam menjalankan operasi, sehingga ia dapat ditangani dengan baik dan Mama Farel boleh pulih kembali. Begitu juga dengan Ibu Nardus yang sudah menjalani operasi mata di Makassar. Tuhan tolong pulihkan kembali sehingga ia boleh sehat dan kembali bersama-sama berkumpul dengan keluarga. Ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bersyukur kepadamu bahwa oleh karena kasih setia-Mu, kami pada saat ini dimungkinkan untuk ada di hadapan hadirat-Mu. Dan setiap pendengar firman-Mu Engkau berkati dalam kehidupan mereka semua. Jemaat-Mu Engkau pelihara dalam kasih persaudaraan yang rukun. Bahkan kehidupan kami semua selaku jemaat Tuhan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang ditimpa musibah. Tuhan kasihani mereka sama seperti yang terjadi di NTT. Kasihani mereka Tuhan, berikan perlindungan-Mu dan berikan kepada mereka damai sejahtera-Mu. Ya Bapa di surga, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap
melayanimu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Yang menerima mahkota adalah mereka yang terpanggil, yang terpilih dan yang setia. Mahkota itu dari pihak Tuhan, sementara bagian kita adalah bersyukur, berserah, dan bertahan untuk tetap setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, tolong kuatkan hamba-Mu ini untuk tetap setia dan bersyukur selalu di dalam memenuhi panggilan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan